Oke, kalau dari Farhan? Kalau dari saya mungkin khususnya ke adik-adik ya. Adik-adik itu nilai-nilai yang dulu ditanemin di kampus, kedisiplinan, kejujuran tuh, terus perfeksionis itu tetap di adik ya tetap terus semangat belajar di dunia maritim, karena dunia maritim ini saya punya firasat akan terus berkembang ya, nggak mungkin mati terus ya. Untuk yang alumni lain, senior punya pengalaman mungkin ya bisa berbagi pengalaman ilmunya, bisa lewat podcast atau bisa sharing lewat grup CIP pusat, itu sangat berguna banget nanti untuk kita dan ke bawah-bawahnya. Jadi teman-teman awalnya visinya, boleh dibilang nih visi misinya ke arah kemanusiaan dulu nih awalnya nih. Iya, bisa dibilang gitu. Ada event apa yang terkini, kita coba tanya apakah ada angkatan yang terkena maupun non angkatan yang terkena, kita bisa galang bantuan untuk saat. Angkatan 56 untuk memberikan bantuan ke warga Bekasi. Salam Korps. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki episode ke-28 podcast CIP. Untuk episode kali ini kita kedatangan salah seorang narasumber yang merupakan ketua angkatan 56 di CIP. Nah, setelah hadir di sini ketua angkatan tersebut, nanti kita akan tanya-tanya terkait angkatan tersebut, pengalamannya di kampus dan banyak hal ya. Langsung saja kita sambut bersama-sama. Ini dia dengan Fauzan dan Mas siapa nih? Saya Farhan. Farhan. Oke, Fauzan dan Farhan. Iya. Gimana? Ini Fauzan sebagai ketua, Farhan sebagai wakil. Gimana? Puasa hari ini? Alhamdulillah puasa. Puasa. Oh iya. Kita podcast di puasa, di bulan puasa nih ya. Podcast perdana nih. Gimana perjalanan ke sini? Alhamdulillah lancar di jalannya. Nggak susah ya menemukan CIP? Enggak. Sesuai maps ya. Oke. Nah, Fauzan dan Farhan ini kan mau cerita-cerita nih profiling ya tentang angkatan 56 nih. Sebelum kita mulai mungkin boleh satu-satu perkenalkan diri ke pemirsa di rumah. Silakan dari mungkin Fauzan. Selamat siang semua, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Rizky Abdi Fauzan, saya dari alumni CIP angkatan 56. Saya di sini sebagai ketua angkatan dari angkatan 56. Kemudian ada rekan saya juga ini. Siang semua, sahabat saya Farhan Lutfi angkatan 56. Saya sebagai wakil ketua di sini. Oke. Kita mau ngobrol-ngobrol terkait angkatan 56 nih. Kita mau profiling. Angkatan 56 itu masuk tahun berapa, lulus tahun berapa ya? Seperti mungkin Fauzan dulu ya. Masih ingat? Ya, pasti ingat tuh. Jadi kita masuknya tuh tahun 2013. Ya, itu tepatnya tanggal sampai tanggalnya juga mesti ingat ya, tanggal 19 Agustus. Oke. Lulusnya berarti di 2017 dan 18. 2017 dan 18. Farhan gelombang kedua. Ada gelombang kedua kita. Ada gelombang kedua ya. Total berapa tuh angkatan 56 ini? Sekitar 560 orang. 560 orang. Kita kayaknya angkatan terbanyak. Terbanyak ya. Luar biasa 560 orang. Sekitar 100 berapa ya? Sampai 200 deh. Waktu awal masuk kita 600-an. 600. Tinggal 506. Iya. Berarti ada 30. Ada seleksi alam sekitar 560-an lah. Nah, 40 total berarti yang nggak lolos seleksi nih berarti ya. Banyak juga ya. Oke. Nah, ini angkatan 56 ini berarti udah berapa tahun ya dari lulus ya? 2017, 18, 19. Oh, sudah 8 tahun ya. Sudah 8 tahun udah banyak, berarti mungkin udah banyak menghasilkan lulusan-lulusan yang membanggakan pastinya ya. Amin. Lumayan. Saya coba mau tanya ke Fauzan dulu nih pertama nih, sebagai ketua angkatan nih. Awalnya motivasinya apa nih? Kok
Fauzan mencalonkan diri atau mungkin dipilih ya sebagai ketua angkatan 56? Ya. Saya awal mulanya itu setelah kita kan nggak langsung ada gitu ya, kita vakum dulu sebenarnya. Oh, Sama-sama mungkin sibuk ya. Iya, oke. Setelah 8 tahun itu di awal 2023 kita ada bukber 2023. Disitulah awal mula saya punya rasa ingin kembalikan lagi korps saya di mana suasana dulu waktu kita pertama kali kita ketemu di kampus. Saya mau kembalikan lagi, akhirnya di awal tahun 2024 itu kita ada mengadakan Mubes untuk menentukan ketua dan Fauzan nih terpilih sebagai ketua gitu. Jadi saya sama Farhan ya salah satunya yang dipercaya. Sebenarnya di belakang itu banyak juga sih, tim 56 yang lain, namun kita Fauzan sebagai ketuanya yang ditunjuk untuk mewakili seluruh angkatan 56 nih ya. Betul. Oke, nah angkatan 56 juga saya pengen tahu juga nih, kalau dari 8 tahun ini ada nggak sih, boleh diceritakan mungkin prestasi-prestasi atau mungkin teman-teman yang bisa membanggakan angkatan 56 selama 8 tahun ini? Boleh nggak, siapa? Mungkin Farhan ya membuat cerita ya. Prestasi mungkin dibilang kita program ya, atau program ada program udah berjalan waktu tahun lalu ya, mulai 2024 itu ada Mubes. Setelah Mubes itu kita coba adakan kegiatan pertama kita mega bukber gitu kan, yang itu dihadiri alhamdulillah sampai 100 orang lebih. 100 lebih ya katanya. Datang. Terus dari 400 berapa, 100 belum mega dong, berarti kan masih 10% doang. Jadi yang datang 100 masih 100. Oke. Itu terus setelah bukber itu kita ada kayak kegiatan-kegiatan seperti anniversary yang lain juga kita lakuin. Anniversary, oke. Itu pertama kali juga tuh anniversary. Terus ada kegiatan seperti Sukabumi, ada bencana itu. Oh, ada apa namanya, donasi gitu lah ya. Donasi. Kita akan yang kesana ke Sukabumi, gempa Sukabumi waktu itu ya. Langsung ke sana. Ada lagi, terus apa lagi ya? Yang terkini ya, banjir yang baru, wah masih hangat nih, masih langsung terjun angkatan 56 untuk memberikan bantuan ke warga Bekasi. Iya, dan salah satunya juga ada anggota yang terkena kan. Oke. Juga turun ke situ, luar biasa ya. Jadi kegiatan kemanusiaan nih ya. Lebih fokus ke situ sekarang. Lebih fokus. Jadi teman-teman awalnya visinya, boleh dibilang nih, visi misinya ke arah kemanusiaan dulu nih awalnya nih. Iya, bisa dibilang gitu. Ada event apa yang terkini, kita coba tanya apakah ada angkatan yang terkena maupun non angkatan yang terkena. Kita bisa galang bantuan untuk saat. Oke. Keanggotaan, kemanusiaan lah, kebersamaan itu. Gempa Bekasi, banjir di Bekasi ini kan lumayan boleh dibilang ya musibah yang ya tiba-tiba dan musibah yang berat juga ya di alami warga Bekasi. Dan ternyata itu bentuknya gimana donasinya, apa kirim sembako atau apa tuh? Dia kan rumahnya ngungsi kebanjiran, kita coba donasi untuk, ya kan pasti butuh konsumsi makan, kita coba bantu dari sisi itu. Maksudnya dari sisi apa, finansial atau mungkin dibawakan makanan buat beli makan lah. Diberikan finansial ya, bantuan finansial untuk warga-warga yang di sana ya. Betul, luar biasa. Saya juga turut prihatin juga nih dengan musibah di Bekasi ya, banjir yang kayaknya baru dalam sejarah nih paling besar ya banjirnya. Oke. Nah, itu tadi untuk prestasi-prestasinya. Kalau terkait kita tadi belum cerita tentang ini ya, apa pengalaman waktu di kampus nih. 56 kan biasa setiap angkatan tuh punya cerita-cerita unik nih. Boleh kita dibagi mungkin Farhan atau Farhan, coba mungkin selama di kampus ada nggak sih cerita unik yang bisa mungkin diceritakan?
Yang saya paling ingat sih waktu itu kita tingkat 2 ya. Kita tingkat 2 jam 3 pagi. Tiba-tiba satu angkatan kita dibangunin. Di bel ya. Di bel semua disuruh kumpul di lapangan bintang. Oke. Habis suruh kumpul lapangan bintang, kita disuruh jalan jongkok. Jalan jongkok. Dari lapangan bintang. Dari lapangan bintang tuh sampai berapa puluh keliling saya lupa itu. Oh, keliling lapangan kita aja. Ternyata kita kan masih setengah sadar ya. Masih setengah sadar. Itu di tengah-tengah ada 2 orang angkatan kita tinggal pakai maaf ya, celana dalam doang. Oh, oke. Di telanjangi kali kasarnya. Oh, oke. Karena ternyata sih mereka itu coba bahasa STP-nya salung. Coba ngajak pagar mungkin yang belum tahu. Pagar itu jadi satu angkatan kena semua. Ya, jadi uniknya di STP sih begini ya. Angkatan kita yang kena salah semuanya kena. Jadi tapi poin seru yang saya tangkap pada saat itu, pada saat kita dihukum itu kita nggak ada rasa kesel sama teman kita ini, enggak. Kita malah nyanyi semangat, senang gitu. Karena ya kita anggap itu jadi jalan jongkoknya sambil ketawa-ketawa sambil nyanyi-nyanyi. Gitu. Oh ya. Itu. Oke, jadi justru menikmati hukuman nih berarti. Jadi kita kayak nggak dicari tuh 2 orang itu terus didatengin ke kamar nggak? Nggak sampai dendam gitu ya. Nggak sampai dendam gitu ya. Tapi si 2 orang itu kenapa tuh memutuskan untuk salung? Apa ada keperluan? Ada keperluan atau memang dia sudah apa give up gitu dari dia yang juga rajin juga memang make up ya. Mungkin kalau mungkin tingkat 2 ya masih membara-bara ya saya pernah ketemu narasumber yang dia berhasil salung pakai ini apa namanya Gojek dulu tuh. Berhasil dia mungkin kurang belajar kali ini 2 orang. Kurang gini. Mungkin memang penjagaannya juga lagi ketat kali ya. Pada saat itu ya. Waktu dulunya bekas tim salung juga, jadi tahu cara orang-orang salung ketangkep. Oh, yang perwira yang jaganya memang jadi udah kebaca nih ya. Salungnya lewat mana? 2015 belum ada Gojek ya kayaknya. Oh, 2015 belum ada Gojek ya. Booming kayaknya. Oh iya, belum terlalu booming ya Gojek ya. Masih booming pakai ini kan getek di belakang. Oh, yang di belakang di kolam mandi situ. Nungguin. Masih itu ya, masih zamannya itu ya. Tar PA situ ya. Oke. Ada lagi nggak cerita-cerita mereka itu tadi mungkin cerita unik ya. Tapi kalau mungkin di kampus ada nggak mungkin prestasi juga nih di kampus nih kalau tadi di setelah lulus ketika di kampus apakah misalnya Olimpiade gitu juara kita. Kalau dari saya waktu itu saya kebetulan di semester 7 yang saya ingat saya pernah dapat kadet representatif. Jadi yang belum tahu mungkin kadet representatif itu IP tertinggi peringkat 1, 2, 3 ya, di angkatan. Itu waktu itu dapat reward dari STP. Sekitar $400 gitu. Dolar ya. Luar biasa. Itu Mas Farhan nih yang dapat ya. Luar biasa. Jadi cum laude ya kalau mungkin di umum ya disebutnya cum laude ya. Ini berarti ada representatif. Terus ada cerita apa lagi nih di kampus? Apalagi ada lagi ya yang bisa di-share nih? Banyak banget ya mungkin terlalu banyak jadi apa namanya bingung ya mau ceritanya yang mana. Itu juga salah satu program saya di angkatan kita buat podcast. Oh, oke. Itu baru nih maksud saya ke pertanyaan saya udah dijawab, silakan kita bahas lagi gitu. Oke. Salah satunya ini pemicunya si Mas Farhan ini. Oke. Kita tuh banyak cerita yang seru. Terus kita harus ngobrol-ngobrol doang, tapi nggak record gitu. Saya punya pikiran gimana kalau cerita seru ini record di suatu podcast gitu. Tujuannya buat nostalgia sih. Buat Nah, itu saya mau tanya selanjutnya nih. Jadi nggak apa-apa ya bahwa sebagai ketua nih ya, khusus untuk Fauzan untuk sebagai ketua gimana membangun komunikasi di angkatan apalagi 560 tuh mungkin kalau dalam pikiran saya sulit juga nih untuk membangun komunikasi di antara 560 orang supaya bisa
satu visi misi untuk angkatan 56. Boleh mungkin dibagi tipsnya seperti apa nih komunikasinya? Ya pertama kita bangun Tadi podcast ya, tadi mungkin udah dibahas sedikit ya. sebelum podcast kita bangun di ini dulu ya, di grup WA. pasti. Oke. Dulu kita awal di Telegram kan. Telegram. Sekarang WhatsApp belum bisa banyak ya, sekarang udah bisa banyak. Nah begitu kita WhatsApp ada, kita pindahkan ke WhatsApp. Ternyata antusiasnya tuh luar biasa tuh. Dalam satu hari itu dia langsung ternyata masih banyak responsif gitu. Oke. Nah situ oke lah, kita buat share-share informasi WhatsApp. Terus kemudian barulah timbul gimana cara kita menyampaikan suatu informasi atau apa, tapi dengan media yang baru. Makanya terbentuklah kita buat podcast. Itu salah Sebenarnya satunya. sebatas kita cerita nostalgia terus menyampaikan informasi, itu sih tujuan awalnya, belum yang sampai pencapaian yang mungkin untuk trigger lah ya, boleh dibilang buat trigger supaya angkatan 56 tahu nih untuk apa namanya, kalau mau lihat angkatan berita angkatan 56 terbaru di mana. Gitu, di podcast itu salah satunya ya. Di Instagram ya. Di Instagram juga. Instagram angkatan. Ada Instagram angkatan 56 gitu. Jadi kalau ada update apa, kita juga bikin short video gitu ya. Oke. Video, flyers. Flyers. Terus juga kita update terus sih, ada event apa yang bisa disangkut pautan buat jadi bahan obrolan, kita Buat update. konten lah ya, maksudnya untuk konten, jadi langsung dieksekusi di situ, disambut lah ya. Terus kita share di grup WA gitu. Terus Oke. contohnya kan terakhir ada banjir, langsung aja pokoknya kita sambungin, ada nggak nih yang ada banjir? Ternyata ada. Gitu. Terus yang kemarin longsor, ada nggak nih yang kena longsor? Nah, kita coba update, ada nggak sih angkatan kita yang relate sama kejadian-kejadian terkini gitu. ya. Oke. Misalkan Natal atau Bulan tahun baru, oh ya gitu tuh. kita Pasti ada flyer di Instagram, pasti itu udah wajib itu ya. Wajib. Untuk sosial media, jadi ini boleh dibilang di aspeknya sosial media nih yang dikuatkan nih untuk komunikasi, supaya apalagi soalnya 560 ya, sulit juga ya itu kalau ngumpulin juga mungkin sampai kapan juga nggak bakalan lengkap mungkin ya. 560 agak sulit juga nih cari tempatnya, terus mungkin budgetnya juga luar biasa kalau sampai 560. Nah, dari 560 ini mungkin ada nggak yang ngasih kabar gitu, dia membanggakan angkatan 56 gitu setelah lulus, apa mungkin jadi public figure atau seperti apa, boleh kita diceritakan untuk angkatan 56? Ada nggak ya Bang Bikin? ada beberapa kayak kemarin juga saya diundang sini juga di Fikri Faiz. Oh ya, Fikri Faiz anggota DPRD ya, di Tangerang. Ada, kemudian ada siapa lagi? Ada Rasa ya, Rwanda juga ada di dua. DPR. Oh, dia ada lagi berarti di angkatan 56 dua anggota DPR Ada di Lampung. di Lampung. Oke. ya, kalau lain-lain prestasinya ya bisa dapat channel-channel kerjaan yang Mungkin di perhubungan ya. Oh, di perhubungan ada yang mungkin udah pejabat seperti itu. ya, Lumayan dia punya jabatan di perhubungan atau BUMN atau kementerian. Jadi mungkin kalau manfaatnya buat kita ada info update apa, dia bisa Nah, boleh berarti ini di salah satu nanti rencana program itu juga nih, ada update aturan dari perhubungan kita mau buat share. semacam gimana cara sharingnya tuh biar bisa diterima oleh semua anggota. mungkin planningnya sih teman-teman kita yang kerja di perhubungan atau di instansi pemerintah terkait itu bisa menjadi pembicara Pembicara di podcastnya 56 tuh. meeting Zoom meeting, oke. jadi bahan edukasi juga. Oke, bahan edukasi juga lagi digarap nih. Yang repot-repot ini berdua doang atau ada lagi di timnya nih? Oh, banyak ya? Oh, alhamdulillahnya saya semangat karena banyak ternyata anggota 56 tuh yang antusias membangun. Makanya ya kita semangat juga ya Lia, kalau yang teman-temannya juga nggak semangat, agak mager juga ya untuk dijalankan ya. Jadi bisa dikatakan tugas kita ini sebenarnya lebih banyak ngerangkum ide-ide, malah Ngerangkum ide-ide. terus baru deh
memutuskan itu aja Pak Ketua contohnya. Kita rangkum, jadi idenya ternyata saking antusiasnya mereka, banyak yang ngasih ide tanpa kita terlalu mikir. Mereka kita rangkumin aja, udah rangkumin, terus kira-kira yang paling bagus diterima yang mana, titik tengahnya kita cari, baru kita eksekusi. Kita pilih lah yang dulu kita jalani. Nanti ini hari banyak sebenarnya. Wah, udah banyak. Oke, agendanya padat sampai 2026 mungkin ya. Lumayan. Oke. Nah, kemudian itu banyak karbohidrat, di mana berarti punya banyak kegiatan nih. Artinya waktu, ya, saya kan mungkin Mas Fauzan atau Mas Farid punya pekerjaan utama lainnya nih ya. Nah, itu gimana tuh ya membagi waktunya untuk organisasi Angkatan 56 ini sama pekerjaan utamanya nih? Kira-kira terganggu atau gimana cara membagi waktunya? Sama, selain saya, Farhan, teman-teman lain juga pasti punya kegiatan Utama lah ya, pekerjaan pokoknya. Ya, kita memang itulah yang menjadi ini apa, awal problema kita ya. Tapi akhirnya dari awal kita meet up, kita ketemu, akhirnya kita coba pakai Zoom. Jadi kita kalau meeting itu pakai Zoom, suatu keputusan, kita bercampur ide, itu kita pakai Zoom Meet. Dari ya kan bikin Zoom itu menentukan waktunya nih. Makanya Fauzan kan kerja nih ya. Gimana nih bagi-bagi? Oh, di Sabtu pagi jadi di press kita baru meeting. Biasanya family time nggak sih kalau hari Sabtu Minggu tuh? Iya, Sabtu pagi itu ya sebelum berangkat itu kita udah siap-siap meeting dulu. Udah siap-siap meeting dulu dan alhamdulillah pada bisa ya. Oh, dapat responnya bagus ya. Jadi kalau misalkan ada yang urgent, misalkan udah mepet hari H ada acara, ya mungkin malamnya kita atur lah. Itu sebenarnya fleksibel. Atau mungkin dijadwalkan kali ya, ada jadwal rutin mungkin apa setiap seminggu sekali atau sebenarnya jadwal kita itu Sabtu pagi itu setiap minggu berarti? Ya, tapi enggak setiap minggu juga lah. Sebulan. Kita punya program nih, kapan waktunya kita harus kencang, kapan kita harus santai, itu saya sudah mapping. Kan setiap bulan kita harus kegiatan, melakukan kegiatan kayak kita punya inilah. Jadi ketika ada project dulu nih, misalnya boleh dibilang ketika ada project baru Fauzan ini nih ngeblas apa namanya rapat, kita mau rapat gitu. Jadi mungkin boleh kalau saya simpulkan awalnya ya dari maintain, benar tadi kata Farhan, projectnya ini dulu atau ide-idenya dulu ini dirangkum, baru nanti Fauzan mungkin bisa menetapkan kapan nih kita akan rapat ya, mulai rapat kita membahas project yang akan kita kerjakan. Biasanya si Fauzan nih hamin seminggu sebelum rapat udah ngumumin, hamin seminggu, jadi hamin seminggu hari Sabtu ini kita ini ya meeting, jadi alhamdulillah pada bisa karena jauh-jauh hari banget diumumin meetingnya hamin seminggu, hamin 1 minggu, jadi udah diumumin sehingga makanya ketika di hari H ini banyak yang hadir ya. Ini juga mungkin buat bagi tips juga nih, karena banyak 500. Nah, ini kan pasti banyak kepala atau pemikiran yang berbeda nih. Tipsnya untuk bisa menyatukan visi, mengompakkan, belum bikin kekompakan bahwa ini nih keputusan yang kita ambil. Nah, itu pasti kalau menurut saya sih pasti bakal ada pro kontra. Saya nggak setuju ini, saya setuju, saya itu. Nah, itu mungkin boleh kita dibagi juga nih ceritanya gimana. Pertama itu kita harus punya ini ya, punya apa ya, aturan main lah. Aturan main di ADRT itu kita tuangkan, ada MUBES kemarin, ada RT, semua aturan-aturan yang umum tuh semua tertuang situ. Terus kemudian saya punya anggota itu nggak begitu gemuk ya, kecil aja. Oke. Terus kemudian kita dipercaya ini, kita bangun kepercayaan dulu nih. Kita punya uang kas, kita program-program apa yang kita jalan itu kita bangun kepercayaan, sehingga ketika kita punya program, kita punya keputusan, ya insya Allah alhamdulillahnya sih angkatan kita ngikut terus ya, karena dibangun kepercayaan di awal. Mungkin ini mau ini kesimpulan saya aja nih, mungkin transparansi di uang kas itu sehingga mungkin menimbulkan kepercayaan buat para anggota untuk percayakan untuk program ini. Salah satunya itu ya, kita selalu update
mengenai itu ya, karena hal yang sensitif. Sensitif ya soalnya masalah dana ya. Dan alurnya kemana? Contoh kemarin kita galang bantuan dana, kita juga umumin semua pengeluarannya berapa, kita umumin juga. Oke, sehingga mungkin anggota menjadi tenang, mungkin menjadi percaya jadi karena kita selalu ingatkan ini dari kita untuk kita gitu. Oke, luar biasa sekali, banyak sekali nih pengalaman tentang organisasi di angkatan 56 ini. Kita tadi mau sedikit ke pertanyaan nih, mungkin ada terkait pengalaman kita di luar organisasi dulu tentang maritim nih. Kalau menurut Fauzan deh, tentang dunia maritim di Indonesia ini prospeknya seperti apa nih untuk di tahun 2025 nih? 2025 ini. Untuk 2025. Kalau kita beranjak sedikit nih dari organisasi. Kalau dari pandangan saya, dunia maritim di Indonesia ini 2025 ya akan tetap berkembang, karena Indonesia kan ya pasti maritim, nggak bakal hilang itu maritim. Mungkin gini pertanyaan, apa segmen maritim yang mana nih kira-kira mungkin menarik nih di tahun 2025 ini? Oke. Seperti itu. Kalau dari saya, segmen maritim itu di Kalau pengalaman ya oil and gas sih. Oil and gas ya. Di oil and gas ini di tahun 2025 ini mungkin paling menarik ya untuk dikembangkan. Betul. Cuman kalau saya bicara sini sih banyak ya saya. Belum research dulu. Oke. Kalau menurut Farhan? Kalau dari saya sih mungkin program pemerintah juga banyak yang potensial ya, update terkini dan contohnya infrastruktur pelabuhan sekarang mulai merata tuh dari Sabang sampai Merauke. Ya. Terus tol laut saya dengar ya, jadi daerah-daerah terpencil yang dulunya nggak ada transportasi antar pulau kecil sekarang udah mulai pemerintah perhatikan, jadi bagus banget sih saat ini. Terus sistemnya juga udah mulai digital ya, izin pembayaran digital, semua pembayarannya juga digital, perizinannya tinggal upload juga. Saya dengar sih sekarang alhamdulillah bagus banget. Jadi buat adik-adik yang mungkin tertarik buat ke STIP itu jangan khawatir sih, banyak banget sekarang program pemerintah ya yang menyerap dari STIP. Banyak banget yang masuk ke sana sih. Baik. Itu tadi jadi oil and gas untuk dulu, dan kalau menurut Farhan tentang digitalisasi pelayanan pelabuhan ya, seperti itu ya. Infrastruktur yang juga sudah mulai merambah ke daerah-daerah terpencil di Indonesia ya. Betul. Oke, ini pertanyaan terakhir nih, ya kita udah di penghujung podcast nih ya. Gak terasa ya. Udah buka, masih lama, masih 6 jam lagi. Nah, kira-kira saran nih kalau buat adik-adik junior atau mungkin alumni CIP, alumni STIP untuk podcast atau mungkin untuk pengalaman atau yang bisa dibagi untuk para subscriber kita, silakan. Ya kalau dari saya, silakan. Dari Fauzan dulu. Ya, kalau saya untuk adik-adik ya tetap terus semangat belajar di dunia maritim, karena dunia maritim ini saya punya firasat akan terus berkembang ya. Nggak mungkin mati terus ya. Untuk yang alumni lain, senior punya pengalaman, mungkin ya bisa berbagi pengalaman ilmunya, bisa lewat podcast atau bisa sharing lewat grup CIP pusat. Itu sangat berguna banget nanti untuk kita dan ke bawah-bawahnya. Oke, kalau dari Farhan? Kalau dari saya mungkin khususnya ke adik-adik ya. Adik-adik itu nilai-nilai yang dulu ditanamin di kampus, kedisiplinan, kejujuran tuh, terus perfeksionis itu tetap digalakkan lah di dalam diri sendiri ya, karena itu kepake dimanapun. Terus tetap continuous learning, mau di bidang apa tetap pelajari dengan sungguh-sungguh lah. Dengan adanya kita disiplin itu apapun kita bisa pelajari. Itu bekal yang benar-benar berguna yang saya pelajari dari STIP sih. STIP ya. Oke. Baik, itu tadi pembicaraan kita dengan dua narasumber kita tentang profiling angkatan 56 ya. Kita sudah di penghujung acara. Jangan lupa
ingatkan untuk like, subscribe, komen di channel YouTube CIP sehingga kita bisa membuat podcast lagi dan menampilkan narasumber-narasumber yang lebih banyak lagi. Oke, terima kasih buat Farhan dan Fauzan. Farhan. Oke, sampai ketemu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe. Kita akhiri. Salam Korps. Oke, makasih. Assalamualaikum. Oke, sip. Bungkus ya. Ya Han. Waduh, gua atas nama keluarga ngucapin banyak-banyak terima kasih nih. Gua nggak masalah itu nominalnya mau besar mau kecil, tapi kalau misalkan ikhlas gua terima dengan lapang hati. Semoga CIP 56 kita tetap jaya selalu Han. Makasih Han ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak alumni angkatan 56 dari Akademi Pelayaran. Actionnya mana?